Di mana? Situ. Bisa. Dikasih rumah juga. Kedengeran kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu rumah terbengkalai yang tergolong sangat mewah. Belakang kami, rumah ini menyimpan sejuta kisah kelam di dalamnya. Langsung saja kita masuki ruangannya dan kita akan ceritakan kisah lebih lanjut mengapa rumah yang kita masuki ruangannya, dan kita akan ceritakan kisah lebih lanjut mengapa rumah yang kita masuki ruangannya, dan kita akan ceritakan kisah lebih lanjut mengapa rumah yang seindah, semewah, dan sebagus ini ditinggalkan oleh pemiliknya dan kini kosong tanpa penghuni sama sekali. Bisa kita lihat ketika kita masuk, kita sudah disambut dengan rumah yang begitu bersih, putih. Sangat mewah sekali rumah ini. Namun interior rumah ini sudah ada beberapa yang memang diambil, gitu, ditinggalkan. Ini kisahnya kenapa nih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Allah terdengar. Baru kita panggil, kita ucapkan salam, sudah muncul ekstensinya sebelum saya tantang. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Dan ini adalah kamar. Nah, langsung saja saya ceritakan. Sebenarnya kisah ini mengandung sedikit hal tabu, Bang Adi. Hal tabu. Tahu. Karena ini melanggar asusila. Bisa dikatakan ini rumah pengabdi menantu. Gitu kan? Sudah terbayang kan? Astagfirullahaladzim. Nah, ini kisahnya. Bang Heri. Kok kayak mirip gitu ya? Kisahnya memang hampir serupa dengan yang sedang viral, yang sudah lewat tuh viral. Nah, kita langsung buka aja pintunya. Ini lemari sepasang rumah tangga baru, sepasang suami istri yang baru saja menikah. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, lemarinya sangat bagus.
Jadi rumah ini adalah rumah milik Allahumma sholli ala Muhammad. Rumah milik keluarga dari si laki-laki. Yang notabene adalah rumah bapaknya. Rumah bapaknya laki. Jadi rumah bapaknya ini adalah seorang yang bisa dikatakan orang kaya raya. Sangat kaya lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara-suara oke. Pas kita ceritain dia kayak gimana? Iya. Karena memang titik ekstensi paling terkuat itu bukan di sini, ada di atas. Oh, emang sempat ada pembunuhan gitu? Hah? Sempat. Mending kalau bahari. Itulah sama ibunya langsung di sini. Itulah sama ibunya langsung di sini. Itulah sama ibunya langsung Oke, jangan Makanya. ceritanya. Ayo langsung. Tutup. Ini masih ada AC-nya belum ini? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Allah, suara-suara. Suara paling terkuat itu ada di atas. Hilang. Ini kolong tangganya. Oh, tidak bisa, hanya bisa ini aja. Ini kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Ini peninggalannya masih bagus banget ya? Masih sangat bagus. Karena memang ini dirawat sama penjaganya. Masih dirawat sama penjaganya. Cuman rumah ini sedang dalam pembersihan, Bang. Pembersihan dari hal-hal negatif. Nanti kita ceritakan lebih dalam. Nah, ini adalah dapurnya. Dapurnya bagus sekali. Jadi kisahnya adalah si menantu perempuan ini berselingkuh dengan bapak dari sang suami. Karena suaminya ini bisa dikatakan bukan yang pemilik harta yang paling, maksudnya yang kaya rayanya bukan si suaminya, tapi bapaknya ini. Makanya sehingga si perempuannya ini tergoda sama bapaknya, menggoda mertuanya yang laki-laki. Oh. Jadi kayak sama stepdad gitu. Gitu. Tapi kalau stepdad kan ya sebenarnya kan bapak tiri. Kalau ini bukan bapak tiri, dad in law. Jadi bapak mertua. Gitu. Ini masih bagus banget ya. Konsepnya masih rapi. Ini kayak suara-suaranya. Ini ceritanya gimana ini? Itu Bang Adi. Nanti kita ceritakan sedikit-sedikit sampai kita keliling. Water heaternya masih bagus. Ini area parkirnya. Dulu dia punya mobil 2, mobil besar, mobil sedan. Saya yakin nih, pasti anak laki-laki ini pemalas. Jadi dia berselingkuh dengan bapak mertuanya. Bapak anaknya sih sebenarnya kalau bilang dikatakan pemalas, tidak juga. Dia sebenarnya masih kerja lah. Karena si perempuan ini selingkuh pada saat suaminya kerja. Gitu. Bapaknya adalah pemilik suatu perusahaan yang notabene udah jalan, udah autopilot gitu. Jadi dia masih di rumah. Allah. Suara apa itu? Suara itu hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Hah? Kok tutup? Astagfirullahaladzim. Siap jurik. Kuntilanak pocong. Hadir. Ada suara tadi. Ini bisa dibuka nggak sih? Oh, ini bisa dibuka Bang. Ini luarnya apa ini Bang? Di luarnya apa ini Bang? Hah? Kolam renang? Kolam, iya. Oh, kolam ikan? Tuh, emang Oh, kolam renang. rumahnya emang cukup besar sih. Tanahnya luas. Begini itu. Yuk, tutup lagi. Begini doang Bang.
tadi kita bisa cheat juga sih sebenarnya, tapi kayaknya kurang penting dulu sih. Hanya tanah lapang aja. Yang paling terpenting itu adalah di bagian sini, dalamnya, terutama bagian atas ya, karena di bagian atas itu memang tempat kejadiannya si perempuan itu dipergoki dengan bapaknya oleh si suami pada saat suaminya itu ketinggalan barangnya. Jadi ada ketika dia udah berangkat kerja, dia ada barang yang ketinggalan. Karena dia berhubung masih dekat, jadi dia langsung ke rumah. Ternyata pada saat dia ke rumah, pintu rumah ini nggak dikunci, jadi langsung dibuka. Dia naik ke atas, ketemu bapak dengan istrinya sedang asik, sedang asik di papap sawadikap. Hah? Ya, bukan marah-marah lagi bang, dibacok. Hah? Siapanya? Hah? Istrinya langsung dibacok, istrinya. Bapaknya langsung kabur. Astagfirullahaladzim. Gimana? Dia itu nyari ini dulu, nyulit dulu, gimana? Main bacok-bacok aja. Ya kan kita nggak tahu di kamarnya ada apa. Pokoknya di kayak dipukul-pukul lah. KDRT gitu ya. Siapa yang terima? Ya? Istrinya asik beradu gitu. Ada suara. Nangis ya? Di atas ada suara nangis. Allahumma shalli. Pocong begini dia. Hah? Pocong. Allahumma shalli. Pocong begini dia. Hah? Pocong. Hah? Pocong. Ada pocong. Tungguin pocong. Ada pocong. Hah? Jelas sekali di sini. Di mana? Di sini sumpah. Di sini nih tadi. Di sini. Iya. Saya nggak lihat tadi. Jelas banget. Dia kayak ngambang gitu loh. Tebang pocongnya. Kamu cek. Sakit jantung saya. Kaget saya. Allahumma shalli Muhammad. Apa ini hantu istrinya? Bisa jadi istrinya yang memang meninggal di tempat sini. Di mana? Ini dia kamarnya. Allahu Akbar. Jadi ini kamarnya, kamar orang tuanya. Sangat bagus sekali. Ini ada Media itu kloset. maksudnya orang tua sama anaknya ini masih satu rumah. Pantesan. Jadi si laki-lakinya ini kerja ke sebuah perusahaan, meninggalkan di rumah ini ada bapaknya dan juga ada istrinya. Kebetulan ibunya pada saat itu sedang ke pasar. Ada yang ngetok. Ketika suaminya ada barang yang ketinggalan, pulang lagi ke rumah, menemui istrinya sedang asik di atas Ranjang. bukan dasar lagi Allah. Di atas mana? Di atas lemari. Atas bapaknya. Wik-wiknya di atas lemari ya? Di atas bapaknya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Bentar lo ini ketahuan berarti bukan di ranjang ketahuannya. Di keranjang. Di ranjang. Astagfirullahaladzim. Masuk ke kamar lemari. Saya di kamarnya. Allah. Kamarnya begitu mewah. Enggak, bukan. Maaf. Maaf, ini keliru nih. Ceritanya bukan dari ini ya. Dari warga sekitar ceritanya bukan begitu. Gimana ceritanya? Ketahuannya bukan di ranjang, Bang. Gimana? Justru lagi di kamar mandi di sini. Anjoy. Iya. Sudah memadu kasih dia. Lagi keadaan mandi basah. Ada Iya barang. di sini nih. Serius. Orang katanya begitu, kata warga sekitar tuh. Di sini. Ketahuannya di sini kan? Jijik banget saya. Membayangkannya saja sudah sangat jijik saya.
Ya wajar sih kalau memang dihabiskan sama suaminya itu, ya di sini kan banyak alat-alat ini kan ya. Nggak tahu ceritanya gimana. Banyak alat-alat gitu maksudnya di sini tuh. Mungkin ada sikat gigi apa sih, bisa ditusuk-tusuk gitu tuh, kaca gini bisa dibentok-bentokin, bisa jadi bahaya sampai mati. Jadi coba buka ini. Kalau saya sih ya. Wah, tuh jadi keluar air itu. Jadi gini ya, gini. Gitu ceritanya dia. enggak sama bapaknya. Sama Ya, bapaknya. sedang begini kan. Gue jadi praktekin juga Bang Heri. Aduh. Kok mati sendiri? Saya matikan. Oh iya. Aduh, kacau teman-teman ini ceritanya. Aduh. Suara tuh. Suara nangis. Jadi saya cerita lanjut lagi. Si istrinya memang sudah mati di sini, meninggal di sini. Bapaknya melarikan diri. Sampai saat ini bapaknya tidak tahu kemana. Hah? Pintunya goyang. Sampai saat ini bapaknya tidak tahu kemana. Hah? Pintunya goyang. Sampai saat ini bapaknya tidak tahu kemana. Hah? Pintunya goyang. Lihat perhatiin. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan teman-teman, itu terlihat pintunya goyang sendiri. Udah nggak goyang tuh dia. Ya, kita jalan ke sini. Wah, ini kamar siapanya lagi nih? Saya tidak tahu kamarnya. Kamar siapanya? Ada bathtub di sini. Ini bener. Oh, kamar mandi nembus nih, kamar mandi join ini. Oh, Joinan. iya. Oh, nembus di sini juga. Waduh, saya kira benar ini. Yuk kita masuk sini. Dan ini sebuah kamar juga. Ada walk-in closet. Oh bukan, ini kamar biasa aja. Kamar biasa nih. Ini kamar. Itu kamar. Ini kayak kalau orang kaya itu pasti ada lemari khususnya sendiri sih Bang ya. Wardrobe-nya iya. Wardrobe namanya. Wardrobe. Nah biasanya kalau ada juga yang disebut walk-in closet. Jadi itunya apa namanya, baju-bajunya itu mengarah ke kamar mandi. Jadi sambil jalan menuju kloset. Ada jejak kaki. Nah. Suara apa nih? Suara apa itu? Tahu? Jadi begitu teman-teman ya kisah ceritanya. Jadi rumah ini dahulunya adalah dihuni oleh dua pasang keluarga. Yang pertama adalah keluarga dari si bapak dan ibu, si lelaki, dan kedua anak lelakinya ini memiliki istri. Jadi rumah ini dihuni sama dua rumah tangga, dua keluarga. Jadi itu. Saya kira Bang Hadi apa nih yang belum saya ceritakan dari tadi kisah? Ini kronologisnya jadinya jadi pembunuhan juga ya. Ya, pembunuhan. Nah, jadi kayak akhirnya KDRT. jadi pembunuhan ya. Iya. Tragis ya. Terus perusahaannya gimana tuh Bang Heri? Allah alam ya, karena ini emang sebenarnya kisah itu kisah lama. Kisah sudah lama itu. Kisah tahun kurang lebih itu tahun 90-an. Ini. Iya. Tapi rumahnya memang masih bagus. Bagus aja. Masih bagus memang. Iya, Karena masih ada keluarganya yang notabene keluarganya juga masih kayak tukang kebunnya lah. Oh, Gitu, tapi nggak dirawat. ada yang nempatin. Gak ada nempatin. Kenapa? Nggak berani apa gimana? Karena dia juga punya rumah katanya. Dia si Kok kayak tukang kebunnya dikasih rumah juga. Kira-kira kok? Di mana? Situ. Bisa. Dikasih rumah juga.
Kayak gerak kok. Di mana? Situ. Bisa. Dikasih rumah juga. Di mana? Tuh. Bukan di sini. Kayak di luar. Jadi si tukang kebunnya ini. Jadi si tukang kebunnya ini. Diberi rumah juga, sehingga rumah ini emang nggak dihuni, tinggalkan begitu aja. Lagian juga mungkin keluarganya takut lah. Terus kisah dari bapaknya sendiri ini, anaknya istrinya dibacok, sedangkan bapaknya gimana? Bapaknya kurang tahu kisahnya bagaimana, karena saya ulik-ulik lagi. Ya gitu, mungkin karena kayak rahasia keluarga, jadi kayak udahlah, keluarga juga kayak sudah memaafkan segala macam, kayak memaklumi gitu, karena kejadiannya sudah lama. Kejadian sudah lama, jadi kayak gak diperpanjang banget gitu kan. Ini bisa nggak buka? Stop keluar ya? Bisa. Tutup. Pintu mana? Ini. Tutup. Rasa ada yang gerak nggak di atas? Gerbuk gitu. Iya. Debu. Sampai lembab begini nih. Banget. Iya. Lembab begini nih. Nah, sampai lembab begini nih. Di luar. Oke, langsung aja kita turun. Di rooftop depan kita belum explore coba. Kita keluar depan. Ini sumpah sini rumah bagus banget. Tutup banget. Tapi yang sayangnya serem banget sih kisahnya. Bener serem. Kita tadi sudah ke situ. Tinggal ke depannya. Nah, ini tempat pot, tempat bunga-bunga. Ini katanya kisahnya sampai ini Bang Heri. Sampai di orang. Kurang tahu kan, pada saat 90-an saya belum lahir. Saya lahir. Kan zamannya orang itu bukan Yosong. Iya. Awas hati-hati Bang Heri. Takutnya jatuh. Amin. Ya, amin aman. Itu kita kendaraan kita ada di bawah ya, kita parkir. Ya. Tepat di rumah ini. Tuh. Alhamdulillah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Oke, langsung kita tutup aja ya. Ada nyali kali ya? Ya, nanti kita langsung lanjut adu nyali karena sebelumnya jadi emang kita subuh apa ini? Di sini emang warga sekitar sini sering haji Bang. Oh. Buyuk. Allah Masya. Apa itu? Apa itu? Kaca. Hah? 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Pocong tadi. Pocong. Tadi putih itu pocong. Tangga lagi tadi. Yang tadi putih itu pocong. Iya, sekelebat kencang banget. Cepet banget itu. Ini kayaknya jalan dari ini kayaknya sini. Juga langsung tarik aja Bang. Guys, pemirsa, Allah, kaki, bahari kaki. Apa kaki? Ya Allah, berdarah ya.
Astagfirullahaladzim. Ini nggak masuk akal. Masa kaki ada di sini? Iya mas, jalan kakinya. Masa kaki ke atap? Makanya kaki jalan ke atas gitu. Miring gitu lah. Iya. Maksudnya melawan gravitasi. Iya nggak sih? Iya. Astagfirullahaladzim, kita menemukan hal aneh tuh di sini. Oke, langsung aja nyari nih bang. Oke pemirsa, kita tutup acara malam hari ini. Kunci ya. Jadi tempat ini memang bisa dikatakan tempat ini sangat angker. Pokoknya saya tadi melihat banyak sekali penampakan berupa pocong ya Bang Hadi. Pocong. Dan kita akan lanjut setelah ini sesi adu nyali Bang Hadi dan saya. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 7 malam. Pokoknya pesan moral dan pesan hikmah apa namanya Bang Hadi sebut biasanya. Ya hikmah ya lah ya. Iya. Ya pembelajaran dari tempat ini adalah hendaknya kita bisa menjadi manusia yang lebih mempunyai pri kemanusiaan. Iya. Gitu, kayak punya rasa malu. Jadi Rasulullah pernah bilang kepada kita semua dalam satu hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunt. Rasulullah bilang, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Jadi pengen kita dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, hendaknya kita bertakwa. Nah mungkin salah satu dari kita kayak hampir semua manusia mungkin Bang Hadi yang melakukan keluputan dan dari dosa, tidak luput dari dosa, makanya banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Salah satunya supaya terhindarkan dari perbuatan keji seperti yang tadi saya ceritakan latar belakang dari rumah ini. Makanya hendaknya kita lebih mendekatkan diri kita, memperkuat keimanan kita. Semoga tontonan kita ini dapat membimbing ya, dapat menambah keimanan, bukan hanya sekedar hiburan, tapi menambah keimanan. Oke, teman-teman. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 7 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa. Hari ini saya sedang berada di salah satu dapurnya. Dan dapur ini merupakan peninggalan yang masih bagus ya di dalam rumah ini. Dan ini tadi saya sempat melihat salah satunya ini ada akses menuju loteng lantai 2 nih. Ke atasnya kayak masih bisa ke arah roof. Hei, ada yang lempar dari atas. Hah? Dari atas dari sini? Tahu udah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, darah. Ini darah udah kering nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari siapa ini? Allah. Sekali darah ini. Ini apa ini? Kotak eksistensi obat sih. Sepertinya ini bukan darah peninggalan dulu, tapi ini emang eksistensi. Setannya emang menunjukkan. Ini menunjukkan bahwa dia di sini ada. Dia menghuni tempat ini. Ya kita doain aja untuk si perempuan tersebut, semoga meninggal dalam penuh husnul khotimah ya Bang Hadi. Amin ya rabbal alamin. Karena ya kita juga sebagai manusia juga tidak luput dari dosa ya. Iya, semua manusia tidak luput dari dosa, makanya kita doain aja yang terbaik untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kita doakan untuk kebaikan ya. Supaya mungkin teman-teman juga yang punya banyak dosa, teman-teman yang punya banyak salah, supaya Allah ampuni juga. Kita sama-sama menuju jalan kebaikan ya Bang Hadi. Oke, silakan Bang Hadi tinggal kasih seorang diri. Lepas ini saya akan lakukan adu nyali seorang diri. Di mana Bang? Di sini dan atau di dalam. Oke, hati-hati Bang Hadi. Siap. Hati-hati pokoknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum bismillah manusia. Om Swastiastu, salam kebajikan pada semua teman-teman dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Hari ini saya sedang berada di salah satu rumah. Kalau dibilang rumah terbengkalai, memang terbengkalai, tapi rumah ini begitu mewah, begitu bagus, begitu megah. Mungkin ini salah satu rumah yang
yang keren yang pernah saya masukin juga, meskipun beberapa rumah pernah saya ekspor, pernah saya liput juga, keren-keren juga teman-teman ya. Oke, jadi saya menceritakan sedikit banyaknya latar belakang mengapa rumah ini bisa angker dan terbengkalai. Allah. Suara apa itu? Seperti ada suara. Seperti orang disiksa. Rumah ini adalah rumah saksi bisu pembantaian suami yang cemburu terhadap istrinya yang berselingkuh dengan bapaknya. Gitu teman-teman. Karena bapaknya ini adalah seorang yang sangat kaya raya, jadi istrinya ini yang sekaligus adalah menantu dari bapak tersebut akhirnya menggoda bapak tersebut dan berselingkuh dengan bapak mertuanya. Allah, suara apa itu? Allah kepergok wik-wik oleh suaminya, sedang asik bercumbu dengan bapaknya. Ini memang ceritanya ini hampir sama dengan berita yang belakangan ini tengah viral. Astagfirullahaladzim. Karena suaminya cemburu melihat istrinya sedang bergenjot di atas bapaknya, suaminya itu lupa diri hingga memukul si istrinya itu hingga tewas. Mukul dengan benda tumpul apa itu ya, kalau dibilang sih dijedotin, dibacok, ditonjok, digebukin, sedangkan bapaknya kabur. Dari situ keluarganya sudah rusak, pokoknya sudah rusak lah keluarganya itu. Sudah hancur rumah tangga bapak ibunya, rumah tangga suami istri tersebut. Dan di sini saya lihat juga ini ada beberapa bekas darah, sini bercakan darah. Allah. Suara apa tuh? Suara banyak gerak di sini. Suara perempuan. Astagfirullahaladzim. Woi, ada kayak suara dagangnya apa? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau dibilang ya, cerita ini cerita yang terbilang tabu, terbilang keji juga teman-teman. Bisa-bisanya si perempuan itu selingkuh dengan bapaknya. Saya tidak paham. Memang di luar nalar, cuma karena alasan katanya bapaknya kaya raya. Itu padahal anaknya pun kaya raya, ya, termasuk yang karena tinggal di rumah semegah ini. Tapi dia tergoda oleh bapaknya. Bapaknya juga yang namanya kucing dikasih ikan mah dicongok aja tuh. Ya. Jadi istrinya ini emang menggoda bapak mertuanya. Astagfirullahaladzim. Dan tadi juga saya melihat bersama Bang Hadi ada beberapa penampakan berupa sosok lontong, sosok pocong ya teman-teman ya. Itu muncul ada di sebuah tangga, tepatnya beberapa kali kita lihat di tangga. Sepertinya memang setan itu suka banget ada di tangga gitu. Juga saya adu nyali, makanya di titik yang tadi kita mungkin nggak begitu banyak di tempat ini, akhirnya kita adu nyali di tempat sini. Depan saya ini adalah sebuah garasi, belakang saya ini adalah tangga. Bawah tangga ini ada sebuah dapur nih, kayak dapur pembantu gitu ya. Atas ini kayak menuju ke balkon, kayak tempat jemur mungkin. Kita tunggu.
Suara apa itu? Hei, sia juri kerja sia, muncul sia. Assalamualaikum, ya khadimul khodam, ya khadimul jasad. Keluar sia kami juri, pocong, putana berburu tuyul. Muncul, muncul, muncul kalian semua. Saya nyender sedikit teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Entah saya ketiduran atau kayak didorong setan ini saya. Astagfirullahaladzim. Wes ya jurik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pintu bergerak dengan sendirinya nih. Semoga terlihat di kamera ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard lahu ma fis samawati wa fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Tidak saya pegang. ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak saya pegang, tiba-tiba pintu bergerak dengan sendirinya. Seperti orang tercekik, suara seperti orang tercekik ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak sekali janggal, hal yang bikin merinding di tempat sini. Suara, ada suara. Hei, saya curi. Muncul ketok-ketok dia. Kalau kata Bang Hadi mendengar ceritanya kata warga, dia sedang asik basah-basahan di dalam kamar mandi, bapak dan istrinya itu. Makanya banyak cerita-cerita juga ini. Sedang asik basah-basahan, mandi bersama katanya. Hei, dia curi. Gak ada apa-apa teman-teman di dapur. Allah, suara dari atas ini. Oh iya, ini teman-teman, ada sebuah ruangan, entah ini sepertinya ruangan kamar ya. Tapi ini asal beli kayak serem loh, di sini atas kiteng nih ya. Di bawahnya kayak pengen jebros, kayak kentut gitu. Ngeri. Suara apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allah, ya Allah gerak ya Allah. Ya Allah. Ya Allah gerak. Allahumma shalli ala Muhammad.
Hei, siapa itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Gerak. Pintu bergerak dengan sendirinya. Ini kalau teman-teman merasakan seperti ini di rumah, ini fix setan ini ya. Bukan angin, gak ada angin, gak ada apa, ini gerak dengan sendirinya. Gak ada angin, gak ada apa ini, bergerak dengan sendirinya. Hei, saya diri. Yo, pehan aing siap, aing tesin ka siap. Hei, siap, hadir siap. Sudah Muhammad ya Allah. Hei, siap, hadir siap. Sudah Muhammad ya Allah. Allah sia jurik. Angkat amat sia kain jurik. Allah saudara Muhammad. Angkat amat sia kain jurik. Allah. Allah Bang Hadi, tolongin saya. Allah, saya cacat Bang Hadi. Tolongin saya. Ya Allah Bang Hadi. Allah. Ya Allah. Allah, banyak setannya di sini. Ya Allah. Adi, tolongin saya, Adi. Astagfirullahaladzim, Bang Heri. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bang Heri? Saya dipentokin sama setan. Di belakang sampai cacat kayak gini saya. Astagfirullahaladzim. Ini serem banget tempat. Bang Heri, saya dapat cerita baru dari warga sekitar tadi pas saya lagi ngopi. Serius? Ceritanya sama. Jadi hantu istrinya itu balas dendam. Ternyata suaminya itu udah meninggal juga Bang Heri. Meninggalnya tepat di sini. Dihajar sama hantu wanita itu, hantu istrinya itu, sama pintu ini Bang Heri. Bangun Bang Heri, itu darahnya Bang Heri. Minta tolong Hadi. Udah Bang Heri, sadar. Bangun. Bang Heri. Astagfirullahaladzim. Ayo cepetan. Jangan kesurupan. Bang Heri. Saya tadi merinding ceritanya. Ternyata hantunya ini benar-benar menyerang Bang Heri. Sampai balas dendam. Makanya hati-hati, tadi aja saya diserang. Saya bilang Mbak Hadi untuk jangan lanjutkan adu nyali hari ini. Kenapa malah memaksa untuk melanjutkan adu nyali? Tuh. Enggak. Saya mencari saya cari tempat aman. Suara apa sih? Nggak tahu apaan. Saya cari Pak. Allah. Kok persepan ngomong begini mulu. Saya mau cari tempat aman, ya amannya sini di dapur ini Bang Heri. Udah, tinggalkan saya sendiri banyak adu nyali. Tinggal Bang Hadi ya. Ya. Jadi Bang Hadi, jangan sampai Bang Hadi menjemput. Hei, ngomongin sembarangan. Maha punya ini gimana? Kerak kayak gini nih. Bisa bolak-balik ke sini kanan kiri. Luar biasa. Kalau menurut saya ini mewah banget ya. Rumah ini yang ditinggal ini ya. Wah, barang nyari ini kadang macam-macam kalau ngomong sembarangan. Suara anjing, suara gerak-gerak. Sumpah ngeri banget sih merinding teman-teman di tempat ini. Anjing ini gede banget kayaknya, anjing apa ini? Ini herder gitu. Lalu udah lah. Sumpah entah kenapa ya, setiap kita eksplorasi kisahnya itu memang serem-serem gitu.
Ya apalagi yang kisah kayak begini mirip-mirip gitu ya, mirip yang sama yang viral gitu. Dan ya Allah gitu, kayaknya dengar cerita-cerita itu saya sakit hati ngerasanya, sakit dada gitu kan. Kok bisa gitu kan, amin mencoba menjadi gitu. Cerita ini suara kayak kentut. Cerita ini suara kayak kentut. Cerita ini suara kayak kentut. Keluarga yang tahu, dan warga-warga sekitar aja yang tahu, dan warga-warga sekitarnya itu bisa diajak kompromi ya. Suara di situ tuh, tetangga kayaknya susu pocong, sekelebat. Saya lihat tadi ada susu pocong sekelebat gitu. Suaranya kencang banget sih. Bau. Kayak bau ketek gitu kan. Stop. Emang iya ya, pocong itu suara baunya bau ketek gitu ya, Pe? Kalau nggak tahu, bau kali ini gitu. Biasanya pocong itu bau bangke gitu sebenarnya. Keren banget saya, merinding saya eksplorasi sini. Kisahnya benar-benar ditutup rapat-rapat sama warga sekitar, sama keluarganya, warga sekitarnya juga ya, warga-warga yang dekat-dekat doang. Dan alhamdulillahnya saya juga bisa eksplor di sini gitu. Permisi. Suaranya tidak asing. Suaranya tidak asing. Seperti orang atau manusia yang sedang berhubungan intim. Apakah ini hantu dari wanita? Dan bapak mertuanya, yang katanya bapak mertuanya itu udah kabur atau mana? Tapi perusahaannya ya, masih jalan. Ya, apakah bapaknya ini adalah kepala mafia? Bandar narkoba. Bisa jadi punya perusahaan bandar narkoba, bisnis narkoba. Senang banget itu, duitnya miliaran. Saya ngeliat di pintu sini kayak ada yang saya rasa ya temen-temen. Saya merasakan di belah sini tuh kayak ada yang ngeliatin saya aja gitu. Pocong apa ya? Pocong di sini ya? Merinding saya di sini tuh.
sini terkenal sosok pocong. Cong 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 pocong 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 cong cong. Tetap ini adalah ciri khas saya. Ketika saya dapat angker tidak pernah serius, saya akan selalu menghina dan membuli si hantu itu. Ya walaupun tetap itu adalah sebuah challenge saya dan ciri khas saya. Jadi kalau seandainya seserang-serang ini seangker-angker di tempat ini, saya akan menghina si setan itu. Kita akan mencari. Hei, kenapa kamu? Ketahuan ya sama suami kamu ya. Ketahuan selingkuh ya. Ketahuan selingkuhnya katanya teman di kamar mandi. Kamar mandi kaca itu. Suara apa itu? Biasanya hantu wanita itu identik dengan sosok kuntilanak. Tapi kali ini kita akan melihat sendiri terekamnya sosok pocong saat eksplorasi. Allahu Akbar, teman-teman. Saya baru menyadari suara dari mic ini, teman-teman, tidak aktif ternyata tadi. Entah ini dari eksistensi gangguan dari makhluk halus di sini atau tidak. Tapi untuk sebelum dari audio ini, teman-teman, audio ini mungkin audio sebelumnya saya pakai dari kamera ini ya, teman-teman ya. Dari kamera utama. Jadi nggak saya pakai dari sini. Kalau saya pakai dari sini tuh lebih jernih sebenarnya. Kalau dari situ sedikit agak runyem gitu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi mohon maaf nih teman-teman. Ini gangguan dari makhluk halus di sini. Sepertinya dia tidak suka kalau saya hina-hina, saya bully teman-teman. Ya, tetap aja teman-teman. Saya akan membuli. Cong cong cong, pocong pocong pocong, pocong pocong cong cong, pocong pocong cong cong, pocong pocong cong cong, pocong pocong pocong, pocong pocong pocong, pocong pocong pocong, pocong pocong. Pocong salah. Pocong lontong gua makan. Kayak ada yang lewat tadi. Wih, saya ketinggalan kaki saya. Astagfirullahaladzim. Cong 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 pocong cong 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 pocong cong 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 pocong cong cong pocong cong pocong. Cocok saya lagi nyanyi pocong berisik pocong. Aduh sama saya nyanyi kayak gitu dong dulu capek teman. Lu ngomong karya teman. Kalau nyanyi adalah sebuah karya teman. Pocong 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 pocong. Surupan apa ini? Saya terang surupan Mahathir, bahaya surupan apa? Saya ciri khas saya lihat bang. Apa? Menghina dan membuli setan. Suara pocong. Kan setan di sini kan pocong. Iya, tapi suara kayak suara manusia. Tetap
aja, namanya pocong manusia dulunya. Oh, iya benar. Jadi masih meninggalkan ini ya, kayak aura-aura atau aktivitas seperti manusia ya. Iya. Oke, para pemirsa mungkin cukup sekian. Ada menerima hari ini dengan saya. Dia muncul, ada suara dari luar. Udah cukup lah, maaf saya nyanyi mulu. Jangan pernah bermain dengan mitos. Dan tetap saksikan Orang Misteri di jam 7 malam setiap hari. Sampai jumpa. Cong cong cong, pocong pocong cong cong, pocong pocong.